Sebagian tuh beranggapan Bu Ice bahwa belajar itu seperti hobi. Tidak ada anak hobi belajar dan tidak hobi belajar. Every single human being was born for learning. Belajar itu adalah memampukan anak membelajarkan dirinya. Oke. Dan membelajarkan anak itu membutuhkan kecakapan bermacam-macam. Bukan kecakapan hanya untuk memaksa anak mengerjakan soal. Diskusi mendalam, perspektif baru, isu terkini seputar dunia pendidikan. Temukan wawasan di Bincang Pendidikan. Salam rekan-rekan PSPK, ketemu lagi di episode kedua di Bincang Pendidikan. Masih dengan isu yang sama dengan episode pertama tentang ramai-ramainya kemungkinan akan dikembalikannya ujian nasional. Di episode pertama kita udah ngebahas tentang masalah kompetensi anak. Nah, di episode kedua ini masih bersama Ibu Ice Khadijah. Kalau di episode pertama saya memperkenalkan Ibu Ice sebagai tokoh yang sejak 15 tahun yang lalu sudah berjuang memperjuangkan untuk tidak adanya ujian nasional. Tapi hari ini karena saya ingin mengerucut topiknya ke masalah guru dan kaitannya dengan ujian nasional, jadi saya ingin memperkenalkan Bu Ice sebagai seorang tokoh yang sudah lebih dari 30 tahun, lebih lama lagi, lebih dari 30 tahun membersamai guru-guru Indonesia sebagai pendidik guru dan juga pendidik calon guru. Nah, seperti halnya di episode pertama dan juga di episode-episode nantinya, Bincang Pendidikan itu kita nggak akan klaim sebagai suatu forum atau platform yang super netral. Karena di PSPK sebenarnya kami berpihaknya kepada anak. Karena kami percaya setiap kebijakan itu nggak mungkin ada kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Nah, ketika kita harus memilih pihak mana yang diuntungkan, PSPK selalu berusaha supaya yang paling diuntungkan, yang paling menerima manfaat terbesar itu adalah anak. Jadi, kalau teman-teman berharap saya akan netral-netral aja ketika ngomongin isu-isu pendidikan, mungkin akan kecewa karena tidak mungkin netral. Dan PSPK sudah mengambil keputusan sejak berdirinya bahwa kami berpihak kepada anak. Pada siang hari ini juga diskusi saya sama Bu Ice, ini juga keberpihakan kepada anak itu jangan dibenturkan dengan keberpihakan kepada guru. Jadi bukan berarti karena berpihaknya kepada anak sama sekali tidak peduli atau tidak empati dengan kesulitan-kesulitan yang guru alami. Jadi itu Bu Ice, itu yang pengen saya berangkat dari situ. Karena gini, di media sosial itu ada guru-guru yang pro ujian nasional dan juga ada guru-guru yang tidak mau kembalinya ujian nasional gitu. Dan saya ngelihatnya, kami di PSPK sebenarnya melakukan media monitoring dan kita melihatnya bahwa ini adalah akun-akun bukan yang bot lah gitu ya. Ini akun-akun beneran, jadi guru-guru beneran yang memang terbagi dua gitu, suaranya pecah gitu ya. Jadi salah satu prinsip PSPK dalam kita menganalisis kebijakan adalah prinsip empati. Jadi kita tidak mau membentur-benturkan pihak-pihak gitu, tapi justru berusaha untuk memahami kenapa ada guru yang pro, kenapa ada guru yang kontra. Tapi kalau dari pengalaman Bu Ice dan pengamatan juga Bu Ice, bisa nggak ceritain menurut Ibu kenapa adanya guru yang pro dan kenapa ada guru yang kontra terhadap ujian nasional ini, Bu? Mungkin kita tidak bisa clear cut kenapa yang guru yang pro dan guru yang kontra. Karena mereka pro itu juga bukan karena profesionalismenya, yang kontra juga bukan karena profesionalismenya. Tetapi personal. Oke, pendapat pribadi gitu ya? Yes, pendapat pribadi. Kenapa? Karena dalam proses untuk menjadi guru tidak
belum ada kesepakatan prinsip bahwa guru itu core yang harus dikuasai ini. Sehingga dari lulusan manapun dan sudah ikut PPG manapun, tetap yang lebih kuat adalah keputusan-keputusan pribadi. Oke. Ada guru yang merasa kurang sepaham dengan beberapa guru di sekolahnya yang hanya kepingin membuat anak-anak duduk dan mengerjakan soal. Ada 1, 2, 3 guru yang gemar mencari kegiatan-kegiatan yang menarik. Dan itu bukan dikarenakan oleh aturan yang mengatur bahwa setiap guru harus menyediakan proses pembelajaran yang menarik. Tetapi keputusan-keputusan pribadi. Jadi bukan suatu kode etik profesi atau aturan this is how you work gitu ya, Belum. sebagai profesi guru, tetapi masih kayak keputusan pribadi, saya mau jadi guru yang seperti apa. Yes. Menarik. Masih Sehingga Ibu seperti melihat itu. banyak sekali ragam guru dong di Indonesia. Mas, banyak sekali ragam guru. Even dalam satu sekolah ada guru yang sangat ingin distinct gitu ya. Pokoknya saya harus membela anak mati-matian. Ada guru yang di tengah-tengah. Ya kalau aman saya akan membela anak-anak, saya akan mencari kegiatan, tapi kalau nanti kepala sekolah melarang ya udah saya berhenti. Oke. Dan Ibu melihat itu mempengaruhi sikap mereka terhadap ujian nasional. Yes. Kenapa? Karena dengan adanya dengan adanya ujian nasional, sebetulnya itu jauh lebih gampang. Masuk ke kelas itu gampang, targetnya jelas. Anak-anak bisa ngerjain soal apa enggak. Ya. Perkara anak-anak itu kemudian bisa berpikir kritis apa enggak, kreatif apa enggak, mannernya bisa terbentuk atau enggak, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah bagaimana anak-anak saya tempa habis-habisan untuk bisa mengerjakan soal. Ini berarti berkaitan juga dengan sistem akuntabilitas guru. Apa sih yang dinilai dari kesuksesannya guru? Jadi kalau saya kerja, itu kan ibaratnya ada key performance indicator-nya gitu ya. Dan memang waktu ujian nasional yang Ibu sudah kaji begitu lama di 15 tahun yang lalu itu memang seolah-olah indikator keberhasilan guru memang hanya ujian nasional. Yes. Sehingga tidak ada dorongan kenapa saya harus mikirin. Betul. Bahkan Hal saya lainnya. ingat pada masa itu ada satu sekolah di mana anak-anaknya dalam kelas yang diajar oleh guru ini kenapa nilainya bagus, kenapa yang diajar oleh guru ini nilainya kurang bagus. Dan di sini kan ketahuan bahwa guru yang satu ini kayaknya tidak murni melatih anak-anak mengerjakan soal. Sedangkan guru yang ini murni melatih mengerjakan soal. Dan itu yang lebih dihargai. Dan ini yang lebih dihargai oleh kepala sekolah. Karena dia mampu mendekorasi sekolah itu untuk menjadi tampil baik. Iya. Ini yang saya selalu bilang dekorasi semu yang yang seolah-olah menunjukkan bahwa sekolah itu berhasil. Berhasilnya apa? Berhasil membuat anak-anak bisa ngerjain soal, bukan berhasil pendidikannya. Yang berhasil pendidikannya adalah ketika anak itu dididik oleh guru-gurunya untuk berpikir kritis, untuk berpikir kreatif, untuk bisa berkarakter, untuk bisa menyampaikan pendapat. Itu yang mestinya dikerjakan. Dan itu memang membutuhkan guru yang diberi kesempatan untuk belajar. Oke, sehingga saya bisa jadi mengerti kenapa kemudian transisinya adalah dengan asesmen nasional. Di episode pertama kita ngebahas soal asesmen nasional. Di dalam asesmen nasional itu ada literasi numerasi, ada juga survei karakter, dan ada juga survei lingkungan belajar. Sehingga sebenarnya disitulah mulai bergesernya indikator penilaian tentang kualitas guru dan kualitas sekolah ya. Jadi bukan lagi tentang berapa nilai anak yang menentukan kualitas guru dan sekolah, tetapi juga seberapa memberikan lingkungan belajar yang baik, seberapa banyak yang membangun karakter juga. Dan tidak ada risiko. Tadi juga di episode pertama kita bahas nggak ada risiko.
Tapi saya mau, karena kita yang sekarang nih kita mau ngomongin soal guru dan berusaha untuk berempati. Banyak yang ngomong kalau ke saya itu adalah, Mbak Nisa emang dulu pernah jadi guru. Jawabannya sih sebenarnya pernah, Bu. Saya start karir saya di dunia pendidikan ya sebagai guru SD gitu. Tapi buat saya, pembelajaran tentang guru yang paling besar itu justru ketika melakukan penelitian-penelitian, membaca berbagai hasil penelitian. Dan di situ saya mulai justru terbangun empati saya terhadap guru-guru di seluruh Indonesia. Jadi justru bukan karena saya jadi guru saya paham, tapi justru karena saya membaca situasi dan pastinya Bu Ici lebih banyak lagi membaca situasi di lapangan. Jadi guru kan susah banget ya Bu. Ya. Belum lagi menjadi guru di mana orang tuanya bahkan tidak dengan sengaja tidak mampu mendidik anaknya di rumah. Betul. Jadi misalnya tidak dengan kemauan mereka tidak mampu berbahasa Indonesia misalnya karena hanya mampu berbahasa daerah. Juga tidak dengan sengaja mereka nggak tahu bagaimana ngebantuin anaknya berhitung, belajar perkalian dan sebagainya karena mereka sendiri juga datang dari terbatas kemampuan akademiknya. Sehingga tantangan guru ngajar di sekolah tentu lebih besar. Belum lagi masalah-masalah yang berkaitan yang dibawa anak dari luar sekolah lah, begitu kira-kira. Kemudian di dalam sekolahnya sendiri ada yang situasinya perpustakaannya tidak ada. Betul. Bukunya ada perpustakaan ruangan aja, tapi buku-bukunya tidak berkualitas. Ada juga yang ngalamin pembelajarannya harus berhenti karena cuaca buruk. Ya. Jadi susah banget jadi guru. Betul. Guru tuh kan perlu dibantu. Yes. Ngadepin anak-anak yang banyak di kelas perlu dibantu. Salah satunya yang mereka pengen dibantu adalah bagaimana memotivasi anak. Dan inilah yang menjadi dorongan kenapa sebagian guru bilang bahwa kembalikan saja UN. Karena itu akan membantu saya untuk memotivasi anak belajar. Iya, saya terganggu dengan kata belajar. Karena belajar di sini hanya dipahami sebagai sekedar dapat mengerjakan soal. Itu sudah dianggap belajar. Ya, itu yang dianggap memudahkan guru untuk membuat anak belajar. Itu bukan konsep belajar. Itu bukan konsep belajar. Itu konsep mengerjakan soal. Mari kita batasi. Belajar itu adalah memampukan anak membelajarkan dirinya. Dan itu harus dicontohkan melalui cara guru berbicara, cara guru menyampaikan sesuatu, berperilaku di kelas, itu belajar. Dan membelajarkan anak itu membutuhkan kecakapan bermacam-macam, bukan kecakapan hanya untuk memaksa anak mengerjakan soal. That's a very simple job. Dan itu seharusnya adalah bagian kecil dari proses membelajarkan anak. Bukan jadi bagian utama membelajarkan anak dipahami dengan memampukan anak mengerjakan soal-soal ujian. Wow, saya catat ya, nanti ini penting banget di-quote sama kita semua nih. Peran guru adalah memampukan anak untuk membelajarkan dirinya. Yes. Jadi bukan memampukan anak untuk menjawab soal, yes, tapi memampukan anak untuk membelajarkan dirinya. Dalam banget, tapi di sisi lain itu nggak nolong saya Bu sebagai guru, makin berat lagi tugas saya. Begini, memilih. Kalau saya jadi guru ya gitu. Yes. Dan gini, itulah sebabnya. Sebelum menentukan diri jadi guru, perlu dipahami secara mendalam bahwa saya memilih profesi menjadi guru adalah memilih profesi untuk mengurusi hidupnya orang lain. Mengurusi hidupnya orang lain bukan sekedar membuat orang lain yang dalam hal ini adalah anak-anak itu untuk mampu menyelesaikan soal-soal ujian. Tetapi mampu menghadapi tuntutan yang dibutuhkan untuk kehidupan di zaman mereka.
Di zaman mereka, anak-anak saat ini dan masa datang, dituntut untuk mampu berpikir, mengambil keputusan dengan cepat, dan ini dibahas di seluruh dunia. Dan ketika ditabrakkan dengan urusan ujian nasional yang seharusnya menjadi porsi kecil dari proses mendidik itu, rusak persiapan kita untuk menyiapkan anak-anak hidup. Di episode pertama kita ngebahas powerfulnya ujian nasional terhadap proses pembelajaran di sekolah. Yes. Ada mata pelajaran yang kemudian tidak dianggap penting Iya. karena nggak diujikan secara Betul. ujian nasional. Betul. Tapi ini lebih jauh lagi nih Yes. di saat ini Bu Ice bilang. Ujian nasional bahkan mengubah persepsi guru atau calon guru tentang apa sih profesi itu. Yes. Jadi guru tuh ngapain sih? Ya. Bahkan ketika ujian nasional itu diberlakukan, guru berpikir tugasnya dia hanya sekedar Meluluskan anak. melatih anak kerjain soal, meluluskan anak gitu. Yes. Sehingga itu tereduksi, sehingga kayak oh ya kayak gitu mah gampang lah, saya Ya. bisa jadi guru gitu. Yes. Sehingga dia tidak kepikiran bahwa menjadi guru itu yang membersamai anak dan kemudian membantu memfasilitasi prosesnya supaya dia bisa belajar mandiri nanti sampai usia dewasanya dan sebagainya. Iya. Dan itu mereduksi motivasi guru untuk memanusiakan anak. Karena dianggapnya anak-anak ini hanya butuh lulus. Oke. Jadi kalau kita bicara anaknya perlu dimotivasi belajar, pantesan guru juga mungkin berpikir bahwa yang memotivasi dia adalah ujian nasional, motivasi anak maksud saya adalah ujian nasional. Sebab si gurunya sendiri juga termotivasi menjadi guru hanya karena keterbatasan persepsi dia tentang Betul. perannya. Betul. Coba materi untuk persiapan guru terkait socio-emotional learning Yes. belum pernah menjadi porsi besar. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun kita tereduksi proses jadi guru ini. Ruang kelas itu adalah komunitas sosial yang terdiri dari anggotanya yang berasal dari berbagai latar belakang keluarga. Dan itulah sebabnya istilah kepala sekolah sebagai instructional leader yang berkewajiban untuk membelajarkan gurunya Oke. memiliki kecakapan socio-emotional learning and teaching itu harus berjalan. Jadi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajarannya, guru-gurunya belajar untuk membelajarkan anak. Saya ngelihatnya jadi semua social emotional learning guru itu tidak akan ketangkep sama gurunya bahwa saya perlu ngajarin itu ketika saya tidak melihat itu sebagai peran saya, tugas Betul. saya. Dan sulit mengatakan bahwa itu adalah tugas guru ketika akuntabilitas atau keberhasilan saya sebagai guru sama sekali tidak mengukur tentang hal-hal itu, Yes. tidak peduli dengan hal-hal itu. Betul. Yang Karena diukur hanya si ujiannya. Yes. Jadi kalau yang diukur ujiannya, kenapa saya harus peduli dengan masalah-masalah itu? Justru saya akan melihat masalah-masalah social emotional tadi yang isu-isu yang dibawa dari berbagai latar belakang keluarga anak sebagai problem buat saya untuk mencapai tujuan saya. betul. Dan mungkin saya akan berharap bahwa mereka jangan naik kelas saja supaya nggak ngerusak hasil UN kita. Yes. Mereka keluarin aja dari sekolah kita supaya nggak ngerusak 100% kelulusan sekolah kita. Betul. Jadi implikasinya besar sekali ya. Besar sekali. Kenapa tidak alih-alih ujian nasional, kenapa biayanya tidak digunakan untuk menguatkan guru agar mampu menghadapi anak-anak ini? Iya. Dan asesmen keberhasilan anak, kita kuatkan gurunya untuk mampu melakukan asesmen. Mari kita latih, mari kita backup guru-guru kita dengan kecakapan-kecakapan untuk memanusiakan anak di dalam kelas. Kalau peran guru hanya dilihat sebagai apa tadi
membantu anak Untuk lulus. untuk kerjain soal, iya UN ngebantuin, Iya. memotivasi dia. Tetapi kalau guru melihat perannya adalah untuk mendidik anak, memampukan anak untuk membelajarkan dirinya, maka UN justru tidak sama sekali relevan dengan Tidak. bukan alat bantu buat mereka. Bukan. Kami selalu percaya bahwa kehadiran pemerintah dalam sistem pendidikan kita itu untuk ngebantuin guru salah satunya. Ya. Jadi pemerintah perlu hadir untuk membantu guru. Ya. Tapi bantuan yang diperlukan itu sebenarnya bukan UN ya, Bu? Yes, bukan. Kalau saya boleh melihat lagi apa yang saya tulis Di pada zaman 11 itu. tahun yang lalu Iya. itu. Silakan. Jadi pemerintah memiliki tanggung jawab dalam rangka memenuhi tercapainya standar dan layanan pendidikan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Layanan pendidikan ialah terpenuhinya sarana dan prasarana belajar bagi siswa secara memadai, tersedianya pendidik yang berkualitas, materi pembelajaran yang mudah diakses, fasilitas sekolah, serta kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Kualitas proses pembelajaran, di mana UN akan mengukur proses pembelajaran, ya. Kemudian dengan tersedianya layanan seperti itu, proses pendidikan akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi siswa agar berperan aktif sesuai dengan tantangan zamannya. Dan itu semua Tidak bisa Tidak dipenuhi oleh UN. ketika kita sempit sekali atau Kita peran sempit guru sekali. juga sangat sempit Betul. hanya untuk meluluskan anak. Betul. Jadi dalam skema pendidikan yang bermutu, layanan pendidikan bermutu akan melahirkan proses pembelajaran yang berkualitas. Jadi memang akar masalahnya kalau dalam konteks guru ini adalah bagaimana UN itu bukan hanya mengubah proses belajar, tetapi bahkan sampai cara kita berpikir, budaya Yes. berpikir kita, pemahaman kita tentang peran guru, pemahaman kita tentang fungsi Yes. pemerintah tadi. Tantangan yang dihadapi guru ya terkait dengan motivasi belajar si muridnya. Jadi menggugah pembelajaran secara internal itu atau motivasi intrinsik itu kan memang susah banget ya. Punya murid banyak di kelasnya. Balik lagi tadi dengan situasi yang sangat terbatas. Tidak semua anak datang ke sekolah siap belajar. Siap belajar itu baik siap secara sosial emosional, bahkan siap secara fisikal. Gitu. Nah, harus ngajar mereka sama-sama. Sehingga tadi alat bantu yang mereka gunakan adalah, "Hei, kamu mau lulus nggak? Belajar yang benar," gitu. Ya. Nah, kalau kemudian bukan itu yang dibantuin sama pemerintah, kalau nggak ada UN, bagaimana guru bisa membuat anaknya patuh, katanya gitu ya. Bagaimana guru bisa memastikan semua anak mau ngerjain PR. Bagaimana guru bisa terdorong untuk membuat anak peduli sama pendidikannya. Bahkan sebagian beranggapan Bu Ice, bahwa belajar itu seperti hobi. Jadi bukan skill. Jadi ya itu ya, bilang bahwa ada hobi naik sepeda, ada hobi memasak, ada hobi belajar. Jadi seolah-olah belajar itu hobi. Tapi kan ada yang nggak hobi belajar, makanya mereka perlu UN. Nah ini adalah harapan mereka untuk bisa mengontrol anak gitu. Jadi belajar itu untuk UN. Ya kalau tanya ke saya enggak, tapi Belajar itu untuk hidup. Ya, Jadi ya. menurut saya narasi-narasi seperti itu adalah narasi yang tidak perlu kita bahas berulang-ulang. Kenapa? Karena seolah-olah kita meyakini narasi itu ada. Tidak ada anak hobi belajar dan tidak hobi belajar. Anak dilahirkan oleh ibunya, diberi perangkat oleh Tuhan Sang Maha Pencipta untuk belajar dari sekitarnya. Dia belajar suara ibunya. Dia belajar dengan cara mencoba. Ketika anak sudah usia 1 tahun, dia ada sesuatu yang bisa dicoba, dia akan coba dimakan. Pahit dibuang. Setelah itu dia tidak mengambil lagi barang yang serupa itu karena pahit.
Artinya apa? Tuhan itu memberi alat kepada setiap individu manusia untuk belajar. Every single human being was born for learning. Jadi kalau belajar disempitkan ke ujian nasional, betapa kita sedang membodohkan masyarakat kita. Justru kita melawan kodratnya anak-anak ya. Kodrat manusia. Ketika kita dalam bahaya, kita ingin survive, Iya. kita harus mempelajari apa yang ada di sekitar kita. Nah, itulah yang perlu disengajakan untuk diajarkan di dalam kelas sehingga anak mempunyai keinginan untuk belajar. Ada 3 hal yang menjadi tugas pokok guru. Yang pertama, membangun motivasi. Membangun motivasi itu melalui berbagai aktivitas-aktivitas pembelajaran yang menarik sesuai dengan bidang yang diajarkan. Misalnya bidang agama, bagaimana membuat agama itu menjadi sesuatu yang bukan dogma saja, tetapi alat untuk hidup saya. Kemudian yang kedua, exposure. Exposure ini di mana guru-guru mencontohkan bagaimana bidang yang diajarkan itu relevan dengan kehidupan. Jadi anak tahu bahwa saya itu belajar biologi karena dalam hidup ini nanti saya butuh ini. Saya itu perlu belajar agama karena dalam hidup saya perlu ini. Yang ketiga, anak diberi kesempatan untuk menalar apa yang dipelajari, mengomunikasikan apa yang dipelajari. 3 hal ini, motivasi, pemaparan, yang ketiga opportunity atau kesempatan. Diberi kesempatan untuk menalar, untuk mengkaji apa yang dipelajari melalui ilmu itu. Itu yang namanya manusia ketika dia normal pasti akan tertarik Dan punya kemampuan untuk melakukan itu. Gitu Itulah kemudian terbentuk jiwanya menjadi pembelajar. Jadi memang memotivasi itu tugas kita sebagai pendidik. Dan kalau berat balik lagi, emang itu tugasnya guru. Emang Siapa tugasnya bilang guru. itu gampang gitu Nah, ya. Karena itulah sebabnya mispersepsi di tugas awal. pemerintah menelaah hal itu. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk memotivasi guru-guru? Iya. Bagaimana guru saling berbagi? Betul. Ada guru yang berhasil. Ketika saya tadi bilang bahwa guru itu memilih untuk begini, memilih untuk begini, Betul. itu masih personal. Ya, oleh sebab itu ruang-ruang dialog antar guru. Komunitas-komunitas itu yang guru ya. perlu menjadi tempat untuk menguatkan. Sehingga tahu bahwa membelajarkan anak itu membutuhkan tenaga yang besar. Iya. Ketika dibandingkan dengan memberikan latihan soal UN, bukan apa-apa itu. Iya. Betul. Karena memang itu hanya mencapai, apakah tujuan tercapai? Tujuan tercapai. Tujuan lulus ujian nasional dan akan menghasilkan tiket masuk, tetapi bukan tiket untuk bermain. Karena tiket itu hanya menyatakan angka dari hasil ujian, bukan selaras atau ekuivalen dengan kompetensi yang dia miliki. 15 tahun lebih terpapar ujian nasional, Betul. itu sudah merubah mindset. Betul. Budaya berpikir kita Budaya jadi ke situ. berpikir. Dan sudah tidak percaya lagi bahwa kalau tidak ada tes, anak nggak belajar dan anak tidak bertumbuh. Dan guru akan selalu sulit mengajar anak. Yes, itu karena 15 tahun lebih kita terkungkung oleh budaya tersebut. Dan mungkin sesusah itu juga kita membangun perubahan Ya. paradigmanya. Ya, tetapi mari kita lihat bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menghidupi anak-anak secara kejiwaan, membangun. Jadi kan gini, negara itu harus hadir ketika kebutuhan pangan untuk fisik. Negara harus hadir untuk kemampuan
psikologis melalui pendidikan. Dan itulah sebabnya kewajiban-kewajiban tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Oke. Bu Ice udah ke timur, barat, utara, selatannya Indonesia, Iya. ketemu guru dari berbagai penjuru. Iya. Apakah Ibu melihat bahwa tidak ada satupun guru dimanapun mereka berada itu perlu dibantu dengan ujian nasional? Ataukah Ibu masih ngelihat bahwa oke, kalau di kondisinya begini, oke ada ujian nasional, kalau di kondisinya seperti itu? Tidak. Saya tetap tidak mengatakan ada guru yang menghendaki ketika baru selesai ujian nasional. Ketika saya kemana-mana selalu pelatihan saya bagaimana perubahan sikap guru dan sekolah setelah tidak adanya ujian nasional. Setelah tidak adanya ujian nasional, sekolah dan guru tampil telanjang. Kompetensinya tidak bisa ditutup-tutupi oleh angka-angka yang cantik-cantik, bagus-bagus itu. Tetapi harus tampil apa adanya. Dan ketika saya ajak refleksi, semua yang saya temui, apakah Anda bahagia ujian nasional? Adanya ujian nasional. Kami tidak pernah bahagia. Guru-guru. Karena bagi kami yang mengajar mata pelajaran yang di ujian nasionalkan, kami tersiksa karena kami harus memampukan anak menjawab soal. Bagi kami yang mata pelajarannya tidak di ujian nasionalkan, harus siap untuk tidak dianggap oleh anak-anak. Tidak dianggap oleh anak-anak. Tidak dianggap penting oleh anak-anak. Betapa itu telah merubah kalau itu di SD, SMP, SMA, anak itu mengalami semua ujian nasional, seperti apa tumbuhnya. Dan gini, jalan pintas itu akan selalu menjadi alat untuk memenangkan racing tadi. Nah itulah sebabnya sekolah membuat bimbingan belajar terselubung dan sebagainya karena untuk memenangkan racing tadi. Iya. Jadi inilah misalnya kalau kita bandingkan dua, sekolah yang membantu anak-anak untuk menyiapkan hidupnya dan sekolah yang membantu anak untuk menyelesaikan ujian nasional. Di sini pasti prosesnya akan lambat menyesuaikan. Iya. Dan ini Betul. dan kemudian rujukan untuk anak itu dianggap berhasil ya pasti bukan ujian nasional. Rujukan yang dipakai untuk acuan berhasil adalah ketika anak-anaknya kompeten. Nah, anak-anak ini yang akan siap dalam jangka panjang masuk dalam kehidupan. Nah, anak-anak ini akan cepat punya lembar kertas dengan nilai-nilai yang bagus, tetapi jangka pendek ya hanya dapat nilai aja. Ya. Dan kalau ada anak yang dapat nilai bagus dan kemudian bisa lanjut terus, anak ini saya rasa ya memang bisa. Jadi dia mau diuji nasional, mau tidak diuji nasional, dia memang anak yang beruntung, either beruntung karena dia berasal dari keluarga yang kuat dan memberikan pendidikan yang matang, atau dia memang beruntung terlahir sebagai anak yang super cerdas. Iya. Jadi ujian nasional tuh kayak meniadakan faktor-faktor yang ada di luar sekolah tadi. Iya, iya. Oke. Dan meniadakan faktor-faktor yang ada dalam diri manusia. Oke. Bahwa manusia itu bisa punya interest yang berbeda, manusia itu bisa punya keinginan untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang berbeda. Ya. Dan saya senang banget Bu Ice memberikan pemisahan antara belajar dengan menjawab soal. Saya merefleksi diri sendiri bahwa saya bukan orang yang seneng ngejawab soal. Saya nggak suka banget tes. Termasuk segala rupa tes, walaupun ada beberapa yang memang harus dilakukan ya. Misalkan mau kuliah lagi ya harus ngambil TOEFL gitu kan. Tapi saya nggak suka tes, tapi saya senang belajar. Jadi pada dasarnya sebenarnya itu dulu gitu kan. Tes itu ya harus sesuai purpose-nya aja gitu. Bukan untuk mengukur seberapa kamu bisa belajar atau tidak bisa belajar. Betul.
Dan ini yang efeknya, jadi memang seperti yang kita tadi bilang itu efeknya besar sekali. Dan saya juga ngelihat Bu Ice ada sense of control yang tinggi. Jadi keinginan untuk mengontrol murid. Jadi ini keinginan orang dewasa untuk mengendalikan anak-anak. Itu yang membuat juga kayaknya mereka cenderung untuk berharap-harap pada UN gitu. Sebentar. Emangnya kalau dia mengontrol, ketika sesudah anak lulus, emang hidupnya akan dikontrol oleh gurunya? Good point, nggak bisa. Apakah ketika sudah lulus, ketika dia tidak bisa berpartisipasi dengan baik dalam hidupnya, bisa minta tolong lagi ke gurunya? Officially nggak bisa. Jadi kekuatan mengontrol itu hanya untuk kemenangan semu. Iya. Tetapi kita tidak membantu anak bertumbuh kembang untuk siap hidup. Iya. Iya, kontrol yang kalau saya ngomong anak harus dengerin. Kalau saya suruh kasih kerjaan, anak harus ngerjain. Ya. Itu sense of control yang tinggi sehingga ketika dia kehilangan itu, dia mencari alat kontrol yang lebih besar yaitu ujian nasional. Ya. Dan ketika dia keluar dari sekolah, Jadi harusnya they have guru no tuh idea. harusnya guru tuh nggak punya keinginan untuk itu, Bu. Apa gimana? Ya bukan ingin mengontrol semua harus nurut sama dia. Tetapi apa patokannya? Apa patokannya? Apa patokannya? Patokannya adalah membangun kompetensi, membangun tanggung jawab untuk belajar, membangun motivasi, membangun anak untuk mampu mengambil keputusan, percaya diri. Karena itu semua yang dibutuhkan ketika udah nggak ada gurunya. Ketika sudah nggak ada gurunya yang dibutuhkan itu semua. Jadi kemampuan itulah bagaimana dia menavigasi hidupnya itulah yang sebenarnya lebih penting daripada dia harus menjadi orang yang selalu siap untuk dinavigasi orang lain gitu ya. Yes. Dan ini sistem pendidikan kita yang menguatkan ujian nasional sebenarnya sedang membawa manusia itu justru tidak untuk menavigasi dirinya, tapi justru harus tunduk pada navigasi Tidak sistem. siap hidup. Tidak Iya, siap hidup. Tidak siap hidup. Tidak siap hidup. Dan apalagi dengan kalau saya berbicara hal yang sama 10 tahun yang lalu mungkin tidak separah saat ini. Saat ini jauh lebih parah. Parah. Kenapa? Karena ada anak-anak kita sudah terpapar berbagai pengetahuan. Mereka sudah tahu itu semua ada di internet kok. Iya. Kenapa saya harus mempelajari? Kenapa saya harus menjawab soal? Iya. Dan ketika saya nanti keluar sudah bekerja, itu semua bisa saya akses kok. Iya. Dan tadi di episode pertama kita juga ngebahas tuh soal teknologi itu. Justru menariknya kalau Bu Ice bilang mereka sudah terpapar sehingga nggak penting lagi belajar menghafal. Tapi justru teknologi itu justru digunakan sebagai alasan juga untuk yang ingin UN kembali dengan mengatakan bahwa justru kalau mereka nggak dipaksa ujian nasional, mereka nggak akan menghafal. Mereka nggak akan menghafal adalah belajar. Definisi yang menghafal itu sama bagian dengan kecil belajar. kan? Iya. Jadi buat mereka tuh justru seketat-ketatnya justru UN lah saat dimana mereka nggak bisa berinteraksi dengan teknologi karena nggak boleh bawa handphone, nggak boleh ngelihat internet, harus ngerjain soal gitu. Iya. Dan Justru- itu hanya saat ujian. Iya. Ketika dia selesai ujian, dia bisa akses segala macam. Oke, iya. Jadi memang banyak banget ya efek-efek yang berkaitan dengan UN ini terhadap profesi guru dan cara kerja guru. Betul. Nah, mungkin satu kelompok pertanyaan terakhir yang take your time untuk menjawabnya, panjang juga nggak apa-apa karena ini penting banget menurut saya. Kalau dalam kita berpikir tuh di PSPK gitu ya, kita suka ada 3 hal. Apa sih yang perlu kita pelajari karena kita belum tahu gitu, yang what do we need to learn? Kemudian apa yang perlu kita kuatkan lagi, belajar lagi atau yang kita perlu relearn? Dan apa sih paradigma yang harus kita rombak atau pembelajaran yang harus kita anggap tidak relevan lagi atau kita unlearn? Nah, terhadap guru-guru yang ingin UN kembali karena berasumsi itu membantu kerja mereka, apa yang menurut Bu Ice perlu mereka pelajari lagi? Apa yang mereka perlu learn supaya paradigma itu bahwa UN ngebantu mereka tuh bisa mereka
reconsider? Apa yang perlu mereka learn, relearn, dan unlearn terkait dengan itu, Bu? Yang mereka harus learn kembali adalah peran sebagai guru itu untuk apa? Ya, itu juga saya kayak baru kayak ngeh banget sih. Iya ya, ini tuh dari awal miskonsepsi tentang job description-nya guru gitu. Peran guru itu untuk apa? Itu yang pertama. Yang kedua, marilah sekolah terbuka untuk survei kepada anak-anak secara jujur. Menurut anak-anak, apa sih ujian nasional? Oke. Anak-anak yang sudah ngelewatin, alumninya. Apa derita-deritanya? Apa keuntungannya? Karena mereka sudah pada kerja dan jangan ditanya anak-anak yang cuma nilainya bagus dan anak yang pinter. Betul. Tapi harus rata. Anak-anak yang sekarang pengangguran, yang hanya cuman di pinggir jalan, ngikutin arus, kalau ada siapa yang ngajak kerja ikut, kalau enggak ya enggak gitu. Itu semua ditanya. That's what they have to learn. Yang paling penting adalah tadi, peran sebagai pendidik itu apa sih? Kenapa harus ada guru? Itu yang harus di-relearn. Yang harus di-unlearn. Membangun motivasi anak itu apa? Itu yang harus di-unlearn. Apakah membangun motivasi anak itu berarti membuat soal atau memberikan anak ujian-ujian yang susah? Apakah cukup memotivasi anak itu dengan kata-kata? Dan apakah hubungannya antara kesiapan saya mengajar dengan motivasi anak belajar? Anak-anak itu bisa tidak termotivasi belajar karena mereka mendeteksi gurunya tidak siap mengajar. Wow. Bayangkan terhadap Mereka bisa pengalaman ngerasain itu ya? Bisa ngerasain. Ketika guru masuk seadanya, anak-anak buka halaman ini, kerjain ini. Mana motivasinya? Dan itu yang menurunkan motivasi anak. Anak-anak akan bilang, ya ke sekolah cuman gitu-gitu aja. Gurunya cuman minta buka buku, jawab soal, selesai. Dan ketika ada perubahan di mana anak-anak diajak berpikir, diajak membuat proyek, ini kan mulai ada geliat di mana anak-anak kayak, oh iya ya sekolah tuh menyenangkan gitu. Ini saya temui sendiri di sebuah kota bukan kota ya, di sebuah kecamatan di Flores. Kembali lagi saya mengacu ke timur supaya saya nggak berpikiran di kota gitu ya. Kota gitu ya. Ketika mereka bertanya, ini SMA. Ketika mereka bertanya, Bu, anak-anak nih SMA kalau diajak misalnya melihat apa yang ada di sekitarnya, apa ya Bu ya? Nah, sekarang coba anak-anak diminta untuk membuat daftar apa yang menjadi permasalahan di kampung dia. Kemudian di kelas dipilih gitu ya, di survei siapa yang memilih persoalan mana yang harus diselesaikan dulu. Kemudian dibicarakan. Nah, kalau itu dibicarakan, mereka butuh membaca apa? Misalnya dari IPA butuh membaca apa, ini membaca apa, dan mereka lapor kepada saya, ya Tuhan Ibu, sesederhana itu ternyata anak-anak termotivasi. Dan sekarang saya minta nulis paper sudah bisa, nulisnya acak adul nggak keruan, bahasanya nggak keruan, tetapi mereka menulis, melaporkan apa yang mereka lakukan. Dan itu nggak pernah gurunya bertanya anaknya untuk mengidentifikasi masalah karena tidak percaya anak bisa melakukan itu. Dan ketidakpercayaan itu muncul karena sense of control yang besar. Betul. Keinginan mengontrol muridnya. Ya. Dan keinginan mengontrol itu tidak lepas dari karena terlalu berisiko kalau saya ngelepas ke anak. Iya. Berisiko nanti nggak bisa ujian nasional. Jadi saya ngerasa ini pencerahan banget ya, kita ngelihat bagaimana satu kebijakan di PSPK kita selalu menggunakan pendekatan sistemik gitu. Jadi
percaya bahwa satu kebijakan itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Salah satu rekomendasi yang PSPK berikan untuk pemerintah di tahun 2025 sampai 2029 yang bisa diakses di website kami, Bu, adalah penguatan kompetensi guru dan juga kesejahteraan guru. Ya. Kita percaya bahwa guru itu harus dalam keadaan sejahtera ketika Betul. mengajar. Betul. Dan kesejahteraan itu nggak cuma finansial, Oh, tidak ya. cuma finansial, tapi kesejahteraan dalam hal dukungan terhadap kerjanya mereka. Betul. Dan dukungan terhadap kerjanya mereka, kompetensinya mereka, ini semuanya akan luntur kalau kita balik lagi mereduksi peran-peran guru. Kompeten adalah mampu meluluskan anak, maka Iya. nggak ada artinya kita. Betul. Salah satu kompetensi yang didorong PSPK adalah kompetensi sosial emosional. Iya. Bagaimana guru dealing dengan anak-anak yang beragam. Tapi ini semua akan kayak yang tadi Ibu Ice jelasin di awal ya, kayak ngejelasin soal active learning, ngejelasin soal bagaimana berkomunikasi dengan anak, memahami latar belakang mereka. Itu kayak thank you, that's very nice, tapi kita nggak bisa lakukan. Kita nggak bisa lakukan. Karena kita harus fokus ke ujian nasional. Betul, betul. Oke. Dan begini, mudah-mudahan para pengambil kebijakan di tingkat nasional memahami bahwa berbagai kondisi di luar sekolah, baik pekerjaan, terutama pekerjaan, pasti anak-anak itu kan butuh hidup ya. Betul. Di dunia kerja yang dibutuhkan saat ini bukan angka-angka pengetahuan. Setiap perusahaan yang boleh eligible bekerja kan lulusan SMA, SMK. Iya. Setiap mereka masuk pasti tergantung bidangnya apa, pasti dilakukan penyesuaian terhadap bidang yang dikerjakan. Oleh sebab itu, anak-anak ini yang perlu dimampukan adalah berpikir dan beretika. Ketika mereka mampu berpikir, maka mereka akan mampu menghadapi level kerja apapun. Iya. Nah, ketika itu tidak digarap di sekolah, dapat dari mana mereka? Betul. Secara sekolah adalah lembaga yang wajib menyiapkan anak-anak untuk siap hidup kerja di zaman dia, dan untuk produktif. bekerja, ya. Nah, jadi mudah-mudahan para pembuat kebijakan berpikir bahwa kebutuhan anak-anak saat ini bukan pamer angka ujian, melainkan pamer kompetensi berpikir, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan berperilaku. Jadi policy makers, pembuat kebijakan, kalau memang konsisten bahwa sistem pendidikan ini adalah penyiapan untuk tenaga kerja Indonesia, penyiapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, be consistent. Jangan lagi mereduksi makna sistem pendidikan dengan adanya ujian nasional, karena guru dan murid tuh cuman punya waktu ya segitu gitu. Dan mereka harus memilih mau ngajarin yang mana. Nggak mungkin ngajarin semuanya, ngajarin siap kerja, ngajarin communication skill, ngajarin nalar kritis, sekaligus ngajarin menjawab soal ujian. Itu nggak mungkin semuanya. Karena harus memilih, tolong jangan pilihannya jatuh pada ngebantuin anak ngejawab soal ujian. Yes. Gitu aja Bu Ice, selalu banyak banget yang kita pelajari. Ini mudah-mudahan jadi pencerahan buat rekan-rekan PSPK semua. Balik lagi saya mau ngingetin bahwa di Bincang Pendidikan ini kita bukan bicara sesuatu yang full akademik, tapi mudah-mudahan banyak insight yang bisa didapat, pertimbangan-pertimbangan dalam berdialog tentang kebijakan. Mudah-mudahan memberikan insight sekaligus untuk pembuat kebijakan. Mudah-mudahan terdengar juga gitu ya Bu ya. Rekomendasi kita PSPK tidak lembaga netral, kita bukan organisasi yang netral, kita selalunya berpihak dan kita berpihaknya kepada anak. Terima kasih banyak Bu Ice. Sama-sama. Terima kasih. Ini perbincangan semuanya yang menarik dan sangat dekat dengan hati saya, karena dalam pendidikan saya selalu berpikir keadilan adalah yang utama. Bahkan keadilan guru di dalam bersikap kepada setiap anak. Senyumnya guru harus sama untuk setiap anak. Tidak bisa dipilah-pilah. Saya hanya tersenyum buat anak pinter dan saya tidak tersenyum buat anak yang kurang pinter. Itu adalah bagian dari sikap adil yang perlu terus dibangun. Terima kasih Bu Ice. Terima kasih semuanya teman-teman. Kita tepuk tangan dong buat Bu Ice.